Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan melakukan kajian nyata perubahan tentang pembuatan program sekolah yang menumbuh kembangkan kepemimpinan pada murid. Sebelum ke materi yang akan saya sampaikan, saya meminta kepada kesiswaan untuk memberikan arahan atau sambutan tentang program yang akan saya buat. Kepada yang terhormat Bapak Iskandar Muda SPB, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Bapak Imam hari ini untuk DPR yang beberapa saat yang lalu sudah melangsungkan wisuda siswa. Semoga manfaat ilmu yang didapat dari pendidikan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kepada semua dewan guru yang ada di sini bisa mengikuti jejak beliau untuk selalu menimba ilmu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, program ini adalah program bagian dari pendidikan guru penggerak, yang mana Bapak selaku TBP Angkatan 6 dan saat ini sudah berjalan sampai Angkatan 9 dan lebih banyak. Salah satu poin pentingnya adalah bagaimana kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Adapun untuk kesempatannya yang sangat berkah ini, di siang hari ini Bapak Imam selaku TBP Angkatan 6 ingin menerangkan atau mempresentasikan sebuah program, yakni menumbuh kembangkan kepemimpinan siswa. Mengapa diambil topik seperti itu? Karena siswa atau murid merupakan generasi penerus kita, yang mana nantinya adalah calon pengganti kita sebagai baik guru, baik di bidang lain ataupun bidang-bidang atau instansi yang lain sebagai pimpinan atau pengajar. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kita bersama, baik melalui program, melalui KBM, itu sangat berpengaruh kepada siswa dan menumbuh kembangkan jiwa-jiwa kepemimpinan dalam diri siswa atau guru kita. Hal-hal yang berkaitan dengan apa itu program menumbuh kembangkan siswa, polanya seperti apa, cara seperti apa, nanti disampaikan langsung oleh Bapak Imam tapi selalu calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Purwokerto. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas arahannya dari para siswaan. Itu akan menjadi modal untuk saya mengembangkan bagaimana cara menumbuh kembangkan kepemimpinan pada murid. Lebih jelasnya di sini saya sudah menyiapkan
poin yang akan saya jelaskan. Dari mohon izin saya berdiri ya. Pertama, untuk membuat sebuah program itu seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu berpihak kepada murid. Di sini saya mengambil filosofinya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dari filosofi ini saya kembangkan poin atau komponen yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila yang akan saya kembangkan seperti yang sudah diterapkan di kurikulum Merdeka. Di sini saya ambil 3 poin. Yang pertama, gotong royong. Kenapa saya ambil gotong royong? Karena mendorong kepemimpinan murid akan melatih murid untuk terlibat dan berinteraksi antara murid yang satu dengan murid yang lain, dapat bekerja sama, berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Itu tujuannya. Yang kedua, saya ambil yang mandiri. Kenapa saya ambil yang mandiri? Di sini saya menumbuh-kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengambil kontrol dan tanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Yang ketiga, saya ambil poin yang kreatif. Di sini untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, memungkinkan murid untuk terekspos pada pengalaman belajar otentik yang menuntut mereka untuk mampu melihat permasalahan dan secara kreatif berusaha mencari solusi atau permasalahan yang terjadi di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya dari poin ini saya kembangkan lagi pada karakteristik lingkungan. Kenapa? Karena lingkungan juga mempengaruhi kepada kepemimpinan atau proses belajar mengajar yang berpihak pada murid. Di sini saya ambil poinnya, poin pentingnya, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan yang ada pada diri murid. Karena selama ini kita lihat murid kurang percaya diri. Dari karakteristik ini, aslinya di sini ada 7 poin. Karena saya angkat satu saja, biar tidak meluas. Dari karakteristik lingkungan, di sini saya membuat prakasa perubahan untuk meningkatkan pendidikan atau program-program yang ada di sekolah kita, di mana saya ambil prakasa perubahannya adalah menguatkan kompetensi kejuruan murid melalui kelas lomba kompetensi siswa. Kenapa saya ambil di sini? Karena kita adalah sekolah menengah kejuruan atau SMK. Makanya saya ambil lomba kompetensi siswa. Dari sini kita akan menganalisis, menggunakan analisis bagja. Baik, dari analisis bagja, saya akan meminta pendapat dari teman-teman guru di sini, Bapak Ibu guru di sini, bagaimana untuk mensukseskan program yang sudah saya buat. Sekarang dari buat pertanyaan, siapa yang mau memberikan pertanyaannya? Baik, Pak Agus. Apa yang dilakukan untuk melatih dan mengembangkan lomba kompetensi siswa? Apa yang dikembangkan untuk melatih Kompetisi siswa. dan dikembangkan? Pak Aman. Di sini saya mencoba menjawabnya ya, membuat sebuah perencanaan sesuai dengan bidangnya. Yang pertama harus dengan perencanaan, karena kalau tidak ada perencanaan maka sebuah program itu tidak akan berhasil. Yang kedua, harus mendatangkan guru tamu dari industri. Rencana untuk melibatkan kita ambil dari suara, pilihan, dan pemilikan. Di sini melakukan sesi dialog dengan perwakilan tiap-tiap siswa atau OSIS dari semua jurusan untuk
mengemukakan ide-ide yang dimiliki. Aset yang kita punya selama ini adalah aset manusia, yaitu ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, ada ruang praktek siswa, terus ada peralatan yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Waktu yang kita perlukan, saya rencanakan 1 minggu ke depan. Penanggung jawab pada kegiatan ini adalah kepala sekolah, wakil kurikulum, CGP saya sendiri, dan ketua program keahlian. Itu bagus ya, yang akan saya laksanakan. Terus ke tahapan yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dari ambil pelajaran? Ya, ya. Dari apa yang Anda paparkan tadi, yang mau saya tanyakan itu siapa saja yang akan Anda kembangkan dalam program ini? Siapa saja yang akan saya kembangkan dalam program ini? Kalau Pak Rahman ya, ini terutama karena ini khususnya untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan pada murid adalah semua murid. Tapi ada batasannya, murid kelas 11 sama murid kelas 12. Kenapa saya ambil kelas 11 sama 12? Karena materi kejuruan itu diberikan pada waktu kelas 11 dan kelas 12. Dan guru-guru produktif di tiap-tiap jurusannya, sehingga bisa mengembangkan kompetensi yang sudah dimiliki melalui industri yang akan kita gaet ke depannya. Terus rencana untuk melibatkan suara pilihan dan pemilikan, saya ambil saling memberikan pendapat untuk menguatkan program yang dilaksanakan. Kalau kita tidak bisa menerima pendapat dari orang lain, maka program kita tidak akan sukses ke depannya. Lingkungan aset apa yang kita miliki di sini sama dengan yang tadi, ada aset manusia dan aset finansial yang kita miliki. Ada siswa, guru, ruang praktek siswa, ada peralatan sesuai jurusan masing-masing. Waktu yang saya perlukan di sini saya rencanakan 1 minggu ke depan. Penanggung jawabnya di sini adalah kepala sekolah, wakil kurikulum, CGP, ketua program keahlian. Itu budaya. Terus selanjutnya di tahapan yang ketiga, digali mimpi. Untuk gali mimpi di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan pendapat atau pertanyaannya? Ya, Bu Emi. Untuk gali mimpi di sini yang ingin saya tanyakan adalah situasi yang seperti apa yang akan tercipta pada program kelas lomba LKS, kemudian kebiasaan apa saja yang akan timbul pada kelas lomba kompetensi siswa ini. Baik, terima kasih. Kebiasaan ya yang timbul situasi. Di sini situasi yang saya inginkan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, bukan guru lagi yang menjadi ikon di kelas, tapi murid yang sudah berjalan dengan sendirinya dan profil pelajar Pancasila akan terbentuk dengan sendirinya. Karena dari kebiasaan berpihak pada murid, maka profil Pancasila itu akan terbentuk dengan sendirinya. Tindakan yang perlu dilakukan adalah pembelajaran yang berpihak. Dari suara atau pilihan ini akan melibatkan murid dalam menyusun kriteria penilaian. Bukan dari kita lagi, kita meminta pendapatnya murid untuk menyusun penilaian apa yang akan kita laksanakan. Dan mengajak murid mengatur layout kelas mereka sendiri. Kita atur kelas kita seperti apa sehingga murid merasa nyaman. Aset yang kita miliki pada saat ini ada sama seperti yang tadi, ada siswa, guru, ruang praktek siswa, ada peralatan sesuai dengan jurusan masing-masing. Waktu yang sudah saya rencanakan di sini akan selama 2 minggu. Yang bertanggung jawab adalah IDP dan ketua program keahlian. Selanjutnya di tahapan yang tadi mimpi ya, sekarang yang jabarkan rencana. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan pada tahapan jabaran rencana? Ya, Bu Nati. Ada apa saja kegiatan memperbaiki siswa? Langkah apa ya yang kita ambil untuk
kegiatan LKS atau lomba kompetensi siswa. Langkah yang pertama meminta dukungan dari dinas-dinas terkait atau orang terdekat kita, terutama dari sekolah dan dinas pendidikan. Selanjutnya kerjasama dengan industri ini penting karena selama ini meskipun kita sudah kerjasama, mereka tidak mau datang ke sini untuk memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Rencana untuk melebarkan suara pilihan atau kepemilikan di sini adalah melakukan kegiatan pembelajaran berbasis proyek, sama seperti tujuan dari kurikulum Merdeka. Aset yang kita miliki di sini adalah siswa, guru, ruang praktek, peralatan sesuai jurusan masing-masing. Waktu yang diperlukan saya rencanakan selama 2 minggu. Penanggung jawabnya di sini adalah saya sendiri sebagai JGP dan ketua program keahlian. Seperti itu guru media. Selanjutnya tahapan yang terakhirnya adalah aksinya atau eksekusi. Di sini proses membentuk kepemimpinan pada murid pada atur eksekusi. Dari atur eksekusi di sini ada yang mau memberikan pertanyaan atau pendapatnya, dipersilakan. Ya, mana? Setelah pembelajaran rencana yang disampaikan tadi, kami ingin tahu sejauh mana target yang akan dicapai pada kelas kompetensi siswa. Baik, sejauh mana target yang akan dicapai? Yang pertama, target yang saya ingin capai adalah lolos pada LKS tingkat provinsi. Kalau sudah lolos di tingkat provinsi, yang saya ingin targetkan lagi adalah lolos di tingkat nasional. Karena LKSB sampai internasional, yang terakhir saya targetnya ingin lolos ke tingkat internasional. Itu target saya. Kita kan kalau bermimpi harus yang tinggi ya. Selanjutnya rencana melibatkan suara, pilihan dan kepemilikan, melakukan kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Karena kalau tidak dengan proyek, maka kita tidak akan tahu kepemimpinan pada murid itu seperti apa. Aset yang kita miliki sama seperti di awal, ada siswa, guru, kepala sekolah ya, ada peralatan atau guru industrinya. Terus waktu yang kita butuhkan karena di kelas 11 sama kelas 12 saya rencanakan selama 8 bulan karena LKS itu diadakan 1 tahun 1 kali. Terus yang bertanggung jawab di sini adalah CGP dan ketua program keahlian. Baik Bapak Ibu, dari tahapan bagja yang sudah saya sampaikan tadi, apakah dari ini Bapak Ibu dapat mendukung program yang akan saya laksanakan? Bisa ya? Baik itu berupa finansial ataupun motivasi yang akan saya laksanakan ke depannya. Mungkin itu saja dari saya, dari program yang sudah saya buat. Mudah-mudahan ke depannya program ini bisa bermanfaat khususnya di SMK kita, di sekolah kita, untuk kemajuan pendidikan di SMK kita, sehingga SMK kita bisa dikenal baik di kabupaten kita sendiri dan umumnya bisa dikenal secara nasional. Dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari penyampaian yang sudah saya sampaikan barusan ada yang sedikit atau kurang berkenan di Bapak Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.